Ya, timnas Cina telah tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin malam pukul 10:30 WIB untuk menghadapi timnas Indonesia. Saat tiba di tanah air, mereka langsung diserbu oleh awak media. Namun yang menjadi sorotan, mereka begitu tegang saat menginjakan kakinya di tanah air. Tak ada senyum, tak ada tawa. Mereka juga memakai masker saat tiba di Indonesia. Ini juga menjadi sorotan banyak pihak, karena cuma mereka yang memakai masker saat away ke kandang Garuda. Tentu pertanyaannya, apakah negara Indonesia sesensitif itu bagi mereka? Apakah negara ini sangat kotor dan penuh polusi? Pada saat tiba di tanah air, mereka juga langsung menjadi sorotan para fans Garuda. Pasalnya menurut fans Indo, PSSI terlalu berlebihan memberi bus yang sangat mewah kepada skuad Cina. Ya, protes netizen itu karena fans Indo kesal. Pasalnya saat timnas kita away ke kandang Cina, Federasi Cina memberi bus jelek kepada skuad Garuda, di mana bus ini dicap oleh fans Indo sebagai bus pariwisata. Sekarang ketika Cina away ke Indonesia, mereka diberi bus mewah dan fasilitas yang baik. Padahal jika melihat negara Cina, negara ini dikenal sebagai negara maju dan selalu disandingkan dengan kemajuan teknologinya. Namun ketika away ke kandang, mereka malah diberi bus jadul. Datangnya pasukan Cina akan melakoni laga tandang, yaitu menghadapi pasukan timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 Juni jam 9 malam, atau bertepatan pada malam takbiran Idul Adha. Branko Ivankovic memimpin pasukan yang mendarat di Indonesia dengan membawa 25 pemain. Saat tiba di Jakarta, Branko Ivankovic langsung menebar pisuar dengan mengatakan timnya akan menang lawan Indonesia. Saya selalu optimistis. Kami datang ke sini dengan skuad terbaik. Tentu kami akan menang, ucap Ivankovic kepada awak media. Di balik itu, melihat kekuatan Indonesia, saat ini timnas Indonesia diperkuat oleh banyak pemain dengan latar belakang berbeda. Misalnya adalah pemain yang benar-benar murni lahir di Indonesia dan dibesarkan di sini. Ada juga pemain yang lahir di luar negeri, tapi mereka tetap memilih untuk membela Indonesia. Hal inilah yang sempat membuat publik khawatir. Apakah mereka bisa dipersatukan karena latar belakang dari para pemain sudah berbeda? Bahkan pelatih Cina menyebut, timnas Indonesia tidak punya pondasi yang kuat dari segi perjuangan, karena mereka lahir di Eropa. Tapi kekhawatiran tersebut perlahan hilang begitu saja, karena Indonesia sampai saat ini masih berpedoman pada Pancasila sebagai ideologi bangsa yang salah satunya adalah untuk menyatukan orang-orang Indonesia. Meski tidak lahir di Indonesia, pemain naturalisasi Indonesia membantah ucapan pelatih Cina Ivankovic. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, namun di dalam darah mereka mengalir darah Indonesia. Ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia pun, mereka sangat lantang menyanyikan dengan sepenuh jiwa mereka. Hal inilah juga yang membuat para tetangga iri, terutama saat mereka melihat kekompakan para pemain waktu menjalani TC di Bali kemarin. Selain menjalani TC, tentunya ada kegiatan lain dilakukan oleh timnas selama berada di Bali. Salah satunya adalah makan bersama di salah satu tempat makan yang ada di Pulau Dewata. Kebetulan yang mengadakan acara itu adalah Erick Thohir, karena dirinya sedang berulang tahun. Bahkan terlihat para pemain saat kompak bernyanyi dan berjoget-joget. Kompakan juga tidak terjadi di situ saja, di luar lapangan maupun di dalam lapangan. Mereka selalu kompak, bahkan ada yang sambil bercanda. Ini menandakan mereka sangat nyaman, karena mereka tahu mereka berkumpul dengan satu tujuan utama, yaitu membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Tentu sebuah kebersamaan adalah momen yang pasti jarang mereka rasakan, terutama waktu membela klubnya masing-masing. Tapi saat membela timnas, momen seperti itu bisa mereka rasakan bersama-sama. Apa yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia sekaligus menjadi bukti jika semboyan Bhinneka Tunggal Ika tetap abadi. Itu terbukti karena meski memiliki latar belakang yang berbeda, para pemain timnas tetap bisa menunjukkan kekompakan yang sangat luar biasa.
Intinya para pemain langsung melupakan asal-usul mereka. Karena yang terpenting adalah Indonesia yang saat ini telah berhasil menyatukan semuanya. Lebih lanjut, kini para pemain timnas Indonesia akan bersatu kembali demi misi meraih kemenangan melawan Cina. Ditambah Cina sendiri sudah tiba di tanah air. Kini jutaan mata manusia akan menjadi saksi bisu sebentar lagi. Pertandingan hidup mati kedua tim akan terlaksana. Jika Indonesia kalah maka Cina akan berpeluang untuk ke ronde keempat. Sebaliknya, jika Cina kalah, maka Indonesia akan lanjut ke ronde keempat. Di lain sisi, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menebar ancaman horor kepada Cina. Kluivert mengatakan, pasukan berjuluk Tim Dragons itu harus berhati-hati dengan pasukannya. Ini menjadi pertemuan kedua. Setelah sebelumnya skuad Garuda kalah di pertemuan pertama dengan skor 1-2 di kandang Cina. Meski punya catatan buruk melawan Cina, tapi timnas Indonesia memiliki keunggulan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Apalagi sekarang ada beberapa pemain tambahan baru. Dan juga kehadiran Kluivert sebagai juru taktik baru. Juru taktik asal Belanda itu menyebut, Tim Dragons wajib berhati-hati dengan timnas Indonesia yang sekarang. Mereka yang harus melihat ke kami, karena kami bermain di kandang. Kami harus bermain dominan dan mereka yang harus berhati-hati ke kita. Kami tidak ingin meremehkan lawan, tapi saya rasa Cina harus hati-hati dengan apa yang akan kami lakukan, ujar Patrick Kluivert. Ya, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic mengungkapkan kepada awak media, dia menunjukkan nada meremehkan jelang laga away krusial ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Alih-alih gentar dengan reputasi GBK yang dikenal angker bagi tim tamu. Ivankovic justru menilai atmosfer menakutkan di Stadion Kebanggaan Indonesia itu hanyalah mitos yang dibesar-besarkan saja oleh para fans Indonesia. Ia juga menyebut Stadion GBK kecil. Jauh lebih besar stadion kandang timnas Cina. Ivankovic menilai justru asuhannya lah yang akan menghancurkan mental para punggawa Indonesia. Kemenangan 2-1 di kandang mereka menjadi kesombongan bagi pelatih Cina sendiri. 我们没有别的选择，我们到客场一定要取得这场比赛胜利，才能够有进入下一阶段的可能性。所以大家目标非常的明。 Di lain sisi, timnas Cina dijadwalkan akan berhadapan dengan Indonesia dalam laga penentuan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pertandingan ke-9 bagi kedua tim ini akan dihelat di markas Garuda di Jakarta, yaitu pada 5 Juni 2025 mendatang. Laga ini akan menjadi panggung pertarungan hidup mati bagi kedua tim dalam upaya mereka untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Cina yang saat ini menjadi juru kunci grup C wajib meraih kemenangan untuk menjaga peluang mereka. Sementara itu Indonesia juga membutuhkan 3 poin untuk memperbesar peluang lolos ke turnamen akbar tersebut. Skuad Garuda saat ini bertengger di posisi keempat dengan 9 poin. Unggul 3 angka dari Cina. Menyadari betapa krusialnya pertandingan ini, Ivankovic menegaskan bahwa bermain di kandang lawan tidak membuatnya merasa terintimidasi. Pelatih asal Kroasia berusia 71 tahun itu bahkan mengklaim telah menganalisis rekam jejak Indonesia di GBK dan menyimpulkan bahwa reputasi angker stadion tersebut terlalu dilebih-lebihkan. Kami telah mempelajari 10 pertandingan terakhir Indonesia dan menemukan bahwa keuntungan kandang mereka telah dibesar-besarkan. Fans Indonesia hanya banyak komentar di media sosial saja, ujar Ivankovic. Messi, aparece Messi, gol, gol.